disciple transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua, ini adalah hari yang saya nanti-nantikan. Saya memberikan judul Apostolic Night, ini adalah malam pengutusan. Seperti kata dari kata apostolik atau apostel berarti yang diutus. Lalu saya memberikan tagline ini juga berupa malam multiplikasi dan malam misi. Ini adalah puncak perayaan di mana seluruh CG di regional Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kita semua membelah masal dalam minggu-minggu ini. Saya belum tahu update terkininya karena ini masih proses berjalan. Tetapi update sebelum pembelahan ini kita ada di angka 1.700 CG di seluruh gereja lokal di regional kita. Jadi bayangkan kalau misalnya satu membelah satu berarti paling tidak kita sudah harusnya tembus di angka 3.000. Tapi saya nggak mau mendahului data karena Anda sekarang ini mungkin beberapa di antara saudara ini baru penutupan CG Fund atau bahkan baru minggu ini penutupan CG Fund. Jadi baru minggu-minggu ke depan baru saudara mengurus multiplikasi yang ada, siapa ikut siapa dan lain sebagainya. Take your time. Saya nggak mau mendahului data, tapi nanti saya akan tunggu kira-kira datanya seperti apa. Sebelum saya akan mulai, saya ingin memberikan salam buat seluruh jemaat GMS Tangerang, Shalom. Lalu yang kedua, seluruh jemaat GMS Kelapa Gading. Lalu yang berikutnya, seluruh jemaat GMS Cikarang dan Bekasi yang hari ini berkumpul menjadi satu di satu tempat. Dan tidak lupa, saudara, seluruh jemaat GMS yang ada juga di Bogor, nggak lupa. Termasuk saudara, bagi Anda yang belum tahu, regional kita sudah melebur dengan regional Jawa Barat. Sehingga regional kita berubah nama, tidak lagi menjadi regional Jabodetabek. Tapi regional Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kita singkat namanya menjadi regional JJB, katakan JJB. Kita ulangi sekali lagi ya supaya nggak salah-salah. Termasuk yang ada di streaming 1, 2, 3 regional JJB. Kepanjangannya apa? Bukan jomblo-jomblo bahagia. Tetapi Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Mewakili 3 provinsi besar. Jadi saya ingin memberikan salam untuk seluruh jemaat GMS Bandung. Saya ucapkan welcome home karena Anda yang masuk. Yang kedua, seluruh jemaat yang ada di Sukabumi. Shalom semua. Dan yang terakhir, yang paling jauh dari Jakarta, seluruh jemaat GMS Cirebon yang baru minggu yang lalu saya berkhotbah di situ dan baru mengadakan worship night. Shalom bagi Anda semua. Saudara, ini juga menjadi malam bukan hanya multiplikasi, tapi ini menjadi malam misi. Itulah sebabnya saya ingin menderukan atau menggumamkan terus nama regional baru kita supaya Anda khususnya yang ada di regional Jabodetabek yang dulu, saudara juga harus punya hati untuk seluruh daerah yang ada di Jawa Barat dan termasuk Banten. Karena hari ini saya akan memberikan Anda sebuah beban atau tanggung jawab malam hari ini. Itu adalah beban misi. Ini ada khususnya bagi Anda jemaat yang gede-gede, yang di atas 1.000. Yaitu Jakarta, Tangerang, Kelapa Gading, Bogor, dan Bekasi. 5 gereja lokal ini di atas 1.000 berarti Anda adalah kakak-kakak sulungnya, kakak-kakak tertua. Saya ingin memberikan Anda beban. Tanggung jawab Anda untuk seluruh perintisan yang ada di regional JJB di 3 provinsi ini. Itu menjadi tanggung jawab Anda. Tanpa berlama-lama, mari kita buka firman Tuhan, saudara. Kita buka di 1 Tawarik pasal yang ke-11, kita baca ayat 11 sampai ayat yang ke-19. 1 Tawarik 11 ayat 11 sampai 19, saya memberikan judul Triwira Daud. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira.
Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah, ladang penuh jiwa-jiwa atau ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri di hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu, mereka dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu mendapatkan Daud dekat Gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku, ya Allah, untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya. Dan tidak mau ia meminumnya, itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Saudara, satu perikop di 1 Tawarik 11 ini, itu juga ditulis di dalam 2 Samuel pasal 23. Itu adalah padanan. Kisah ini ditulis tapi oleh orang yang berbeda. Dari sini paling tidak ada 5 pesan yang saya mau berikan kepada saudara. 5 pesan itu apa? Tidak lain tidak bukan. Kenapa sih alasan GMS itu melakukan multiplikasi dan misi? Catat baik-baik saudara. Karena GMS ingin setia kepada mandat Alkitab, mandat amanat agung, yaitu mandatnya Yesus. Sampai kapanpun GMS tidak boleh melupakan hal ini. GMS harus setia kepada mandat dari Alkitab, yaitu amanat agung. Itulah sebabnya hari ini setiap CG itu per 2 tahun harus multiplikasi. CG yang sehat per 2 tahun itu akan melahirkan pemimpin baru. Termasuk bukan hanya CG-nya yang bermultiplikasi. Setiap gereja lokal yang ada didesain untuk bermultiplikasi. Katakan amin. Contohnya GMS yang ada di Jakarta ini tidak didesain untuk menjadi cuman satu lalu besar sendiri. Tidak. Kita didesain untuk melahirkan gereja-gereja lokal yang lain. Dan untuk melahirkan ini butuh pengorbanan. Kita nggak boleh hanya untuk gereja itu tidak boleh hanya untuk sekedar berkumpul gede lalu uang dari jemaat atau uang Tuhan itu nggak kemana-mana. GMS berfokus semua uang Tuhan yang dikelola melalui gereja ini. Hasilnya adalah perintisan gereja-gereja. Mengutus misionaris. Katakan amin. Karena untuk itulah gereja dipanggil. Pertanyaannya kenapa kok kita ini multi CG dan multi gereja. Memultiplikasikan CG dan gereja. Karena itulah mandat dari Alkitab. Itulah mandat daripada Yesus Kristus. Ada amin? Kita ada untuk bermultiplikasi. Tahukah saudara, strategi penginjilan yang paling efektif itu adalah memultiplikasikan kelompok sel dan memultiplikasikan gereja lokal. Tidak ada metode lain, tidak ada plan B. Selain memultiplikasikan kelompok-kelompok kecil pemuridan kita dan memultiplikasikan gereja-gereja lokal kita.
Karena amanat agung jelas. Kita itu diutus bukan hanya pergi memberitakan Injil saja, tapi tantangan bagi gereja itu bukan hanya memberitakan Injil, tapi muridkanlah mereka dan bahkan baptis mereka. Berarti kalau ada kata murid dan baptislah mereka, maka Tuhan itu nggak suruh kita itu cuma sekedar beritakan Injil lalu bye-bye. Tapi Tuhan suruh kita itu untuk memuridkan mereka. Pertama-tama membaptis mereka, lalu memuridkan mereka, mengasuh, mendidik, dan membesarkan mereka. Itulah sebabnya hal tersebut tidak bisa dilakukan hanya dengan cuma sekedar sebuah organisasi misi yang cuma datang untuk memberitakan Injil. Tidak. Karena targetnya Tuhan itu bukan hanya menghasilkan keputusan orang-orang bertobat, maju di depan altar menerima Yesus. Tapi targetnya Tuhan adalah supaya terjadi perubahan hidup. Mereka-mereka yang mengambil keputusan untuk menjadi anak-anak Tuhan atau percaya kepada Yesus harus dimuridkan. Kemudian dimulai dari ditantang, dibaptis, lalu dimuridkan. Itulah sebabnya salah satu arti baptisan itu juga selain itu kita itu menyatukan diri dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi baptisan itu bicara tentang selebrasi di mana seseorang itu masuk menjadi bagian dari keluarga ilahi atau keluarga Allah. Ada amin. Jadi kalau Anda memutuskan diri untuk dibaptis, dimanapun Anda, apapun merek gerejanya ya, sebetulnya itu adalah celebration Anda masuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Dalam konteks seluruh keluarga Allah di seluruh dunia. Yang kemudian langkah selanjutnya Anda harus dimuridkan di dalam sebuah komunitas. Disinilah pentingnya gereja lokal. Disinilah pentingnya CG. Katakan amin. Lalu yang kedua, kenapa kita multiplikasi CG dan multiplikasi gereja lokal? Yang kedua, karena kita mau melihat perubahan hidup dan perubahan sebuah kota atau masyarakat. Saudara, gereja baru itu muncul di dalam sebuah kota, itu memunculkan sebuah pengharapan akan sebuah perubahan. Akan adanya pemulihan dan akan adanya kesembuhan dari dunia yang rusak ini. Banyak orang di mana-mana hidupnya itu rusak. Satu-satunya harapan bagi dunia adalah ketika gereja yang adalah tubuh Kristus ada di satu tempat. Dan dia memberikan sebuah harapan ketika orang itu jumpa dengan Yesus dan dimuridkan di dalam sebuah gereja. Terjadi yang namanya perubahan hidup. Ada amin. Makanya sukacita kita di dalam kegerakan pemuridan, kegerakan CG dan perintisan gereja lokal itu adalah ini. Kalau kita melihat ada perubahan hidup. Amin. Seneng loh saudara. Ngelihat orang yang dulunya begini, begitu, lalu kita mendengar berita pertobatan, ada perubahan hidup yang radikal. Saya mendengar di sana sini, sekalipun lelah, sekalipun capek, kalau dengar seperti itu seperti terbayar rasa lelah. Seneng dan hati ini ikut terbakar. Makanya saya senang saudara. Saya itu mendengar di CG di sebelah mana, ini di semua kota loh saudara. Hari-hari ini dimanapun saya nggak ngomong hanya gereja kita saja loh yang ngalami revival, tapi izinkan hari ini saya sebagai orang yang menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di gereja kita yaitu GMS. Di mana-mana saya mendengar ada banyak kesaksian dan itulah yang membuat kami itu berapi-api dan terbakar. Kisah perubahan hidup. Orang yang dulunya sudah jauh dari Tuhan tiba-tiba kembali lalu menjadi on fire. Orang yang betul-betul dari dunia gelap tiba-tiba hidupnya berubah. Cerita-cerita itulah yang menjadi bukti bahwa Tuhan ada di tengah kita. Ada amin. Karena gak ada satupun manusia bisa ubah hidup orang. Gak ada satupun pendeta bisa ubah hidup orang. Termasuk saya. Gak ada satupun khotbah yang bisa ubah hidup orang kalau Tuhan tidak mengurapinya atau bekerja melaluinya. Katakan amin. Sekalipun saya pandai bicara,
Tapi kata-kata saya itu akan kosong kalau Tuhan tidak memakainya dan mengurapinya, mengubahkan hidup orang. Saudara, itulah yang dinamakan kesanggupan kita, itu adalah pekerjaan Allah. Mau tahu cara tahu gereja itu sehat atau tidak? Adakah orang hidup berubah di situ? Ada nggak orang yang kecanduan tiba-tiba berhenti dari kecanduannya? Ada nggak orang yang rumah tangganya hancur mengalami pemulihan? Ada nggak tanda-tanda sidik jari Tuhan pekerjaan Roh Kudus terjadi dalam hidup umatnya? Kalau itu ada, we are in the right track. Karena kita tidak sedang menganut sebuah agama yang kosong mati. Tapi ada Tuhan di tengah kita. Ada amin. Jadi dua alasan ini. Itulah sebabnya saya katakan CG dan gereja lokal itulah harapan bagi sebuah daerah, sebuah kota. Itulah harapan bagi dunia. Karena CG dan gereja lokal itulah tubuhnya di muka bumi ini. Yaitu tubuh Kristus. That's why GMS visinya sangat dalam tanda kutip besar. Mendirikan 1000 gereja lokal loh saudara. Tapi kita perlu ada milestone pertama. Milestone pertamanya adalah 300 gereja lokal. Sampai 2030. Lalu bagian Anda, saya kasih tahu ya, regional JJB, Anda punya tanggung jawab 35 gereja lokal sampai 2030. Cuman 10% dari 300. It's okay, kita akan garap sungguh-sungguh. Amin. Nah kita akan belajar pelan-pelan ya, nanti saya akan masuk. Semoga saya nggak molor, maafkan kalau molor ya. Coba kita lihat sama-sama di ayat yang ke-11. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan berapa? 300 orang yang tertikam mati di suatu pertempuran. Saudara, di kitab 2 Samuel ditulis bukan 300. Saya bacakan ya, 2 Samuel 23 ayat 8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, jadi Yasoban itu nama lainnya adalah Ishibaal. Orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Terkesan kontradiksi, tapi sebetulnya ini melengkapi. Karena apa yang ditulis apa yang ditulis Tawarik itu diupdate oleh Samuel. Rupa-rupanya ada 2 gelombang. Menurut beberapa penelitian ternyata itu ada 2 gelombang. Gelombang serangan pertama itu jumlahnya 300. Lalu menyusul lagi gelombang kedua sehingga kalau di total yang mati itu 800. Bapak Ibu. Nah pertanyaannya siapa orang ini? Siapakah Ishibaal ini? Apa spesialnya dia? Saudara, orang ini hebat saudara. Sekali pertempuran dia cuma pegang tombak, 800 orang mati di tangannya. Gelombang pertama 300, sisanya, ya kalau 800 dari sisanya 500. 800 orang total. Berarti ini orang hebat. Di mana letak kehebatannya? Bapak Ibu, dikatakan orang ini adalah orang Hakmoni. Katakan Hakmoni. Ternyata kata Hakmoni itu punya arti, saudara, Tuhan membuatku bijaksana. Atau God make me wise. Tuhan membuatku berhikmat. Catat baik-baik, yang pertama, kualitas pertama yang Anda harus miliki adalah Anda perlu memiliki keberanian. Katakan keberanian. Entahkah Anda ini membuka CG baru, merintis CG baru, beberapa di antara saudara saya tahu Anda diutus itu dengan sistem turbo group. Di mana mungkin Anda pasangan suami istri diutus untuk membuka CG di sebuah wilayah tanpa dikasih modal orang sama sekali. Anda harus merintis sebuah CG baru. Makanya teman-teman Anda harus coba sekali-sekali. Itu butuh keberanian. Berani menerima tantangan yang besar.
Nah isi Baal atau Yasoban ini, kalau dia nggak punya keberanian, nggak mungkin dia berani menantang 300 sampai 800 orang. Padahal dia seorang diri dalam satu pertempuran, saudara. Kita harus punya keberanian, katakan amin. Berani apa saudara? Berani menerima tantangan. Makanya saya memberikan apresiasi bagi Bapak Ibu Saudara yang menyerahkan diri Anda untuk menjadi CGL baru atau coach baru atau sponsor baru atau TL baru. Kita berikan tepuk tangan bagi mereka. Karena untuk melangkah itu butuh keberanian. Karena kita itu pastilah merasa aku ini nggak memenuhi syarat, aku nggak pandai bicara, kepemimpinanku masih lemah, aku punya kekurangan ini, kekurangan itu. Seringkali itu melemahkan kita. Tapi kalau hari ini Anda berkata, siap, aku pasti dimampukan, itu butuh keberanian. Kalau Anda ingin melakukan pekerjaan Tuhan, selalu syarat pertamanya adalah Anda perlu memiliki keberanian. Berani melangkah. Katakan amin. Berani menerima tantangan, itu yang pertama. Dan tantangannya itu bukan yang kecil-kecil. Berani menerima tantangan yang besar, itu poin pertama. Ada amin. Tapi saya juga memberikan bagi Anda yang hari ini mungkin memiliki kerinduan untuk menjadi CGL ataupun coach ataupun TL. Tapi hari ini mungkin Anda belum diangkat, tidak ada kompetisi dalam kerajaan sorga. Kepemimpinan atau hierarki kepemimpinan yang ada di dalam gereja lokal itu bukan karir. Posisi kepemimpinan itu bukan posisi di mana Anda kejar prestis atau membuat Anda terlihat penting. Posisi kepemimpinan itu posisi kehambaan atau posisi untuk melayani. Katakan amin. Makanya seseorang kalau di GMS jadi pemimpin, orientasinya itu bukan untuk supaya dapat perlakuan atau pengakuan. Perlakuan istimewa atau pengakuan istimewa. Jadi, kalau Anda belum diangkat, setialah di dalam posisi Anda hari ini. Setialah, karena esensinya itu adalah melayani, bukan masalah jabatan. Karena toh nanti, saudara, ada orang-orang yang sampai kapanpun mungkin tetap jadi CGL. Nggak akan pernah diangkat jadi coach. Ada orang-orang demikian. Karena memang bukan kapasitasnya. Ada loh beberapa orang yang dari zaman perintisan GMS Jakarta dari tahun 2005 sampai hari ini ya jadi CGL. Sampai hari ini ya jadi coach. Dan mungkin kita nggak akan consider jadi TL mungkin. Karena ya memang kapasitasnya segitu. Mungkin beberapa di antara Anda mungkin sampai seumur hidup. Mungkin hanya sampai jadi coach. Mungkin loh ya, bisa aja naik. Mungkin ada beberapa orang sampai jadi TL. Karena memang ini bukan karir. Jadi jangan berlomba-lomba. Puaslah di tempat di mana Anda berada, berbuahlah di situ karena yang penting Anda berbuah. Satu hal yang saya jamin. Menurut Alkitab, kitab 1 Petrus, saya bacakan ya. Kitab 1 Petrus, ini yang akan kita dapatkan. 1 Petrus pasal 5, gembalakanlah, ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mencari keuntungan, tapi pengabdian diri. Kuncinya di sini, tulus jangan mencari keuntungan, dan pengabdian diri. Bukan karena melihat karir. Janganlah kamu berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, perhatikan, apabila gembala agung datang, kalau Yesus datang atau kita ini meninggal dunia satu kali kelak, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Satu hal, kalau Anda memuridkan, menggembalakan jiwa-jiwa, mungkin secara jenjang mungkin Anda itu sampai satu titik ya segitu. Seperti saya mungkin seumur hidup akan jadi gembala regional. Atau bahkan satu kali jabatan saya ini saya oper kepada orang lebih muda. Saya nggak akan berambisi saya mau jadi gembala sinode. Ya udah,
Kalau saya mikirnya karir, kapan saya naik jadi gembala? Enggak, saya akan mungkin selama-lamanya. Mentok-mentoknya adalah gembala regional. Saya juga nggak kepikiran dan nggak pernah berpikir kapan ya aku jadi gembala sinode. Enggak, ya sampai seumur hidup mungkin saya gembala regional. Karena ini bukan karir, tapi di dalam posisiku sekarang, yang mungkin satu kelak saya akan oper ke orang lain, saya mau berbuah di sini. Saya mau setia di sini, saya mau murni nggak mencari keuntungan. Saya nggak mau seolah-olah mau memerintah atas orang-orang yang dipercayakan, tapi saya sebisa mungkin jadi teladan. Saya lakukan yang terbaik mengembalakan jiwa-jiwa dengan harapan someday, entahkah saya jadi gembala lokal atau gembala regional atau apa, someday itu semua nggak penting. Yang terpenting adalah waktu gembala agung datang, ada mahkota di kepalaku, namanya mahkota kemuliaan. Halo, amin. Dan kadangkala jabatan itu gak menentukan seberapa besar mahkotamu di sorga. Bisa jadi Anda cuma sponsor, tapi mahkotamu lebih gede daripada CGL. Bisa jadi loh. Ternyata apa? CGL-nya gak tulus dan gak murni. Sementara Anda sponsor, Anda lebih murni, lebih tulus. Sehingga yang CGL itu sudah mengkeskan upah yang harusnya dikeskan di sorga, dikeskan di muka bumi. Tengok kanan kiri, kalau kamu belum dipilih, santai aja bro. Ada amin? Jangan ngambek, jangan jadi Kain. Kenapa kok Habel yang dipilih, kok bukan aku? No. Hilangkan iri hati, kita harus murni, katakan amin. Yang penting setia aja, bertumbuh aja. Kalau Anda setia perkara kecil, pasti ada kepercayaan. Apalagi kalau visi kita gede. Visi saya itu bukan cuma 3.000 CG loh saudara. 10.000 CG visi saya. Berarti paling enggak semua jemaat sekarang ini, paling tidak jadi CGL, itu sudah pasti. Katakan amin. Tapi ke atas-atasnya, ya saya nggak bisa janji semuanya jadi coach. Saya nggak bisa janji semuanya jadi gembala lokal. Tapi anyway, saya lagi berdoa supaya banyak orang jadi gembala lokal. Maksudnya jadi full timer. Jangan tepuk tangan dulu. Gaya-gaya tepuk tangan tapi nggak mau menyerahkan hidup jadi full time. Percuma. Ada amin? Yang pertama, berani terima tantangan yang besar. Lalu yang kedua, dikatakan dia itu orang hakmoni, artinya Tuhan memberikanku hikmat. Saudara, kalau Anda itu mau sukses besar, ini berlaku juga dalam kehidupan Anda sehari-hari. Atau Anda menginginkan sebuah kemenangan yang besar, yang luar biasa, di dalam semua aspek kehidupan Anda, atau dalam konteks kita, merintis CG dan merintis gereja lokal, gak cukup punya keberanian. Karena orang kalau punya keberanian, tapi kalau dia nggak berperang dengan strategi atau dengan hikmat, hasilnya biasa-biasa. Sebaliknya ada orang berhikmat, tapi nggak punya nyali. Terlalu banyak mikir, terlalu hati-hati, hasilnya juga nggak akan seberapa. Tapi kalau Anda gabungkan keberanian, lalu yang kedua, Anda minta hikmat. Makanya apa sih spesialnya isi Baal ini? Dia spesialnya itu dia punya keberanian. Yang kedua, dia tahu bagaimana mengayunkan tombaknya sehingga 800 orang mati di tangannya. Dia tahu bagaimana mengayunkan tombaknya, sekali tebas itu langsung 50 orang mati. Dia tahu bagaimana dia bekerja dengan lebih produktif, lebih efektif, dan lebih cepat. Inilah yang saya terapkan di dalam perintisan kami. Kami nggak mau asal buka. Kami berpikir atau merintis dengan strategi. Berperanglah dengan sebuah rencana. Katakan amin. Nggak cuma berani, tapi Anda harus berpikir dengan strategi. Sehingga sekali buka, langsung 1.000. Sekali buka, langsung 500.
Sekali buka gereja lokalnya itu nggak perlu disubsidi. Langsung sehat keuangannya. Itu butuh strategi. Katakan amin. Kalau cuman berani-berani, seharusnya Anda itu bisa memenangkan jiwa 5 orang, misalnya C.G. Van. Kalau Anda berani, tapi nggak ada hikmat, harusnya Anda itu bisa 50, tapi Anda cuma dapat 5. Itu Anda berani, tapi nggak ada hikmat. Sebaliknya juga sama. Anda punya hikmat, tapi nggak berani. Harusnya 50, cuma jadi 5. Tapi kalau Anda berani dan minta hikmat, gimana ya aku ini bisa jangkau jiwa? Sekali tebas itu bukan 5 jiwa diselamatkan, tapi 50 yang diselamatkan. Itu butuh hikmat, katakan amin. Kerja juga sama Bapak Ibu. Kalau Anda bekerja, kalau nggak ada keberanian, walaupun Anda pinter dan penuh dengan ide, hasilnya biasa-biasa. Tapi Anda punya keberanian tapi nggak punya hikmat. Buang-buang tenaga, hasilnya juga so-so. Tapi kalau Anda gabungkan itu di bisnismu, keberanian dan hikmat, Anda akan memiliki kemenangan yang besar. Mintalah hikmat, saudara. Katakan amin. Mintalah hikmat. Nah, jadi apa poin kedua? Poin keduanya adalah berperanglah dengan strategi. Sesuaikan dengan konteks Anda. Kalau Anda CGL, berperanglah. Mulailah CG dengan keberanian, tapi mintalah hikmat. Yang lebih besar kalau Anda coach, bagaimana menyerang sebuah daerah penuh dengan CG. Kalau Anda TL, lebih gede lagi daerahnya. Gembala juga sama. Termasuk gembala youth, gembala pro-M, gembala senior. Gimana ya aku bisa masuk sekolah dan banyak jiwa aku bisa menangkan di sekolah itu. Gimana aku bisa menangkan kaum bukan hanya milenial tapi Gen Z. Kaum Gen Z itu kalau foto diupload di Instagram sih ditutupi begini, dari samping gitu ya, nggak kelihatan mukanya. Saya juga bertanya-tanya, kenapa anak saya itu kalau foto nggak pernah kelihatan mukanya? Cara mereka berpikir beda dengan generasi 80-an. Ini generasi X ini. Mereka itu sudah Z. Nah, anak-anak muda berpikirlah bagaimana caranya mancing generasi Z. Berpikir dengan hikmat. Gak bisa metode old school dipakai untuk tantangan di zaman ini. Berpikirlah, jangkau jiwa, berperanglah dengan strategi atau hikmat. Tuhan akan memberikannya. Katakan amin. Lalu coba kita baca ayat selanjutnya. Ayat 12. Sesudah dia Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu. Ya termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim. Ini kata kuncinya saudara ya. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang, ada sebidang ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri di hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah Tuhan, diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Di 2 Samuel ada kalimat tambahannya. Dikatakan begini. Ayat 9, 2 Samuel 23 ayat 9 sampai 10. Sesudah dia Eleazar anak Dodo dan anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu, ia ada bersama-sama Daud. Ketika mereka mengolok-olok orang Filistin, katakan mengolok-olok orang Filistin. Nah tadi di Tawarik nggak ada tulisan mengolok-olok atau mengejek orang Filistin. Gitu ya. Tapi kata ia bersama-sama dengan Daud tetap ada. Jadi dikatakan begini, yang telah berkumpul di sana untuk berperang padahal orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan besar, rakyat datang kembali mengikut dia hanya untuk merampas. Siapakah Eleazar ini? Eleazar itu arti namanya God has helped me.
Tuhan telah menolong aku. Ini kondisinya waktu itu orang Israel itu sudah mengundurkan diri karena kalah. Tapi dia melihat rajanya yaitu Daud masih berdiri di situ. Lalu dikatakan mereka mengolok-olok orang Filistin. Berarti Daud yang pertama-tama mengolok orang Filistin. Hebatnya Eleazar, orang Ahohi ini gak ikut mundur bersama dengan tentara yang lain, tapi dia berdiri bersama Daud rajanya. Dan sisa cuma 2 orang. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan kemenangan besar. Dia kalahkan musuh. Demi mempertahankan apa? Ladang penuh dengan jelai. Betul ya? Ladang penuh dengan jelai. Bahkan terjemahan versi The Message itu pakai kata-kata mereka membalikkan keadaan. Yang berarti kalau membalikkan keadaan itu berarti awalnya kalah. Sehingga orang Israel, rakyat tentara Israel yang lain itu mundur. Tapi Daud dengan si Eleazar. Betul ya? Oh ya Eleazar ya. Betul. Eleazar ini mempertahankan ladang penuh jelai itu. Lalu keadaan berbalik. Dari kalah tiba-tiba menjadi menang. Apa rahasianya? Rahasianya ada di sini. Ia bersama-sama dengan Daud. Katakan bersama-sama dengan Daud. Jadi gini loh. Ternyata kata ia bersama-sama dengan Daud. Coba munculkan lagi ayat yang ke 1 Tawarik 11 tadi ayat yang ke-13. Ini kata kuncinya. Ia bersama-sama dengan Daud di mana? Di Pasdamim. Pasdamim itu adalah tempat yang sama ketika Daud itu mengalahkan Goliat beberapa tahun yang lalu. Jadi rupa-rupanya Daud ini kondisinya kalah. Tentara-tentaranya udah lari. Tapi Daud itu ingat, di tempat ini Tuhan pernah menolongku. Aku pernah kalahkan siapa? Goliat. Makanya Daud akhirnya apa? Bukannya lari malah mengolok-olok orang Filistin. Bukannya lari tapi mengolok-olok karena dia tahu bahwa kalau dulu pernah ada pengalaman yang sama, aku lawan raksasa dan Tuhan menolongku hari ini juga. Aku percaya peperangan ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan memberikan mereka, aku memutuskan untuk tidak mundur tapi aku malah mengolok-olok mereka. Dan ternyata Eleazar itu punya arti nama, Tuhan telah menolongku. Ternyata ia berdiri dengan iman yang sama seperti yang dimiliki oleh Raja Daud. Dengan kata lain, poin yang ketiga, tulis baik-baik, bersepakat. Bersepakat dengan visi Allah atas gereja ini. Anda perlu berdiri dengan iman yang sama dengan Tuhan. Anda perlu berdiri dengan iman yang sama dengan saya. Anda perlu berdiri dengan iman yang sama dengan pemimpinmu. Dengan kata lain, Anda perlu sepakat, katakan amin. Kalau Tuhan melalui gereja ini, melalui para pemimpin berkata 1000 gereja lokal. Kalau pemimpin kita punya iman, kita pasti, maka Anda pun harus berdiri dengan iman yang sama dan sepakat. Let's do it together. Kalau pemimpin kita, Pastor Philip, mengatakan sampai 2030 300. Lalu diterjemahkan dalam regional kita JJB menjadi 35. Anda pun harus berdiri dengan iman yang sama. Katakan amin. Terjemahkan itu juga dengan visi TL-mu atau coach-mu. Bersepakatlah karena di tempat di mana ada kesepakatan, di situ ada kuasa. Barang siapa bersepakat, minta apapun, itu akan digenapi. Saudara, saya mau tunjukkan berapa gereja lokal yang sekarang ini kita miliki. Coba bisa dimunculkan. Nah, ini regional kita. Coba katakan sama-sama regional JJB 1, 2, 3. Sekarang ini kita masih punya 9 gereja lokal. Nah, ini titik-titiknya merah.
Ya, di mana aja? Jakarta itu baru ada 2, yaitu Jakarta Barat. Ini host pastornya. Bisa dimunculkan? Ya. Saya sengaja tidak menulis jumlah kehadiran, tapi saya menulis jumlah CG-nya. 628. Yang kedua adalah GMS Tangerang. Ini host pastornya. Ya. Jumlah CG-nya 289. Yang ketiga adalah GMS Bandung. Ini adalah local pastornya. Kita berikan tepuk tangan. Pastor Wahyu. Jumlah CG-nya tadi berapa? 195. Ya, 195. Next. Ini adalah GMS Kelapa Gading. Ini adalah local pastornya. Pastor Nirwan dan Ibu Inge. Jumlah CG-nya 121 CG. November ini akan pindah gedung. Akhir November ini kalau Tuhan menghendaki. Next adalah GMS Bogor. Ini adalah local pastornya. Pastor Niko dan Pastor Tirsa. Jumlah CG-nya 117. Next adalah GMS Bekasi. Ini adalah local pastornya. Pastor Andi dan Ibu Lena. Jumlah CG-nya 67. Next, ini adalah GMS Cikarang. Masih merangkap. Pastor Andi merangkap. Kita doakan supaya ada gembala lokal yang tidak merangkap. Ya. Jumlah CG-nya 54. Kalau Tuhan kehendaki Desember atau Januari ini kita juga pindah gedung baru. Next, GMS Cirebon. Ini adalah local pastornya. Pastor Thomas dan Pastor Anne. Jumlah CG-nya 60. Nah ini adalah CG, terakhir, GMS Sukabumi. Masih merangkap, Pastor Niko dan Pastor Tirsa merangkap, jumlah CG-nya 32. Kita masih baru 9. Lalu ini adalah timeline target rencana iman kita. Ya next, tahun 2024 akan muncul 4 CG baru, gereja lokal baru. Ya itu yang warnanya ungu. Nah 2025 nambah lagi. 2027. Oke, 2026, 2027, terakhir 2030. Nah kalau bingung lihat slide berikutnya. Nah kira-kira ini timelinenya. Ya. Ini sekarang 2023, ini yang sekarang kita punya. 2024, kalau Tuhan kehendaki Agustus kita akan buka di BSD. Lalu Cibubur, lalu ada Gede Bage, itu daerah Bandung Timur. Lalu yang keempat, Kota Baru Parahyangan, ini juga di daerah Bandung. Tahun depan kita buka 4 gereja lokal. Lalu 2025-nya, Jakarta Selatan, Tasikmalaya, Indramayu, Cianjur. 2026 Pantai Indah Kapuk, Karawaci, Purwakarta, Subang. 2027 Kemayoran, Bintaro, Sumedang, Cikupa. Nah ini baru 25 saudara. Nah 3 tahun sisanya saya berdoa lahir 10 gereja lokal baru di kota Jakarta. Ada nggak ya datanya? Nah. Ini baru rencana Bapak Ibu. Bisa saja yang rencananya baru 2030, tiba-tiba tahun depan buka di Depok bisa aja. Bisa saja. Oke, semua sudah difoto? Nah. Oke, matikan. Ini tanggung jawab bersama. Kenapa Eleazar itu bisa mempertahankan ladang penuh jelai, itu penuh jiwa-jiwa. Saya challenge Anda untuk mempertahankan regional kita, daerah yang Tuhan percayakan buat kita. 3 provinsi ini. Berdiri dan perjuangkan. Anda harus berada di level iman yang sama. Katakan amin.
Saya tahu perintisan gereja lokal itu nggak mudah, Bapak Ibu. Penuh dengan tantangan. Yang seperti Anda tahu, istri saya pernah loh khotbah di perintisannya Sumatera Utara. Khotbah di GMS Binjai. Lagi khotbah di bawah itu mudah, demonstran datang. Gak mudah khotbah dengan tekanan seperti itu. Saya tahu gak mudah. Ada 1001 tantangan. Tantangan dari luar, tantangan perizinan, tantangan gedung, dan lain sebagainya. Macam-macam. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan visi ini, Tuhan akan memberikan provisi. Tapi yang pasti, Anda perlu sepakat dengan kami. Let's do it together. Amin. Kalau Anda menjadi jemaat GMS di regional ini, mau tidak mau, Anda harus pikul tanggung jawab ini. Ini adalah tanggung jawab dari Tuhan untuk kita semua. Aduh, aku gak mau, aku masalah perintisan gereja jiwa-jiwa. Mungkin Anda masuk di gereja yang salah. Maybe GMS bukan rumah yang tepat bagimu. Tapi once kalau Anda masuk jadi bagian dari keluarga kami, langsung tak kasih beban untuk memikul. Dan ini adalah beban jiwa-jiwa hatinya Tuhan sendiri. Ayo garap kota-kota di Jawa Barat. Garap kota-kota di Banten. Katakan amin. Garap di seluruh DKI Jakarta. Kita ini belum ngapa-ngapain. Banyak jiwa itu masih terhilang. Loh Pastor Fuji, sudah banyak gereja di kota-kota itu, sudah ada gereja. Saudara, ingatlah gereja itu harapan dari dunia. Kalau memang sudah ada misalnya 5 gereja di sebuah kota, dengan nambahnya kita berarti ada banyak pasukan untuk memenangkan jiwa di kota itu. Katakan amin. Karena kita ini harus sadari, saudara, bahwa kita itu nggak bisa memenangkan jiwa itu sendiri. GMS itu juga butuh gereja lain. Nggak mungkin GMS bisa menangkan seluruh Indonesia, itu nggak mungkin. It's impossible. Nah itulah sebabnya dengan pola pikir yang sama, pola pikir kerajaan. Kalau sudah ada daerah itu sudah ada gereja di situ. Tapi kenapa kok kita ada? Karena saya tahu satu gereja gak cukup untuk menangkan semua orang. Kita butuh dalam berpikiran kerajaan, kita butuh bahu-membahu sesuai dengan panggilan dan urapan Tuhan yang Tuhan percayakan di masing-masing gereja. Amin. Semakin banyak gereja, semakin banyak terang. Karena gereja adalah terang. Semakin banyak gereja, semakin banyak garam di sebuah kota. Berarti, saudara, kita ini kebut-kebutan dengan waktu, dengan setan. Amin, saudara? Halo, amin? Yang keempat, waktu saya habis. Yang keempat, kita baca di ayat yang ke berapa tadi? 11 sampai 12. 2 Samuel 23, sekarang bukan di Tawarik tapi 2 Samuel 23. Coba baca ayat 11 sampai 12. Kalau di Tawarik ada satu nama yang dilewatkan. 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankan ladang itu, memukul kala orang Filistin, demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Siapakah sama anak Age ini? Saudara, arti nama sama itu artinya orang yang dibuang, disingkirkan dan ditolak. Dari namanya aja namanya gak menguntungkan, kurang bagus. Dan sama itu adalah keturunan Edom. Jadi dia itu bukan orang Israel sebetulnya. Dia ini keturunan Edom. Berarti orang Edom itu gak suka sama orang Israel. Edom itu keturunan Esau. Sementara Israel itu dari Yakub. Ini sebenarnya kakak adik. Tapi Anda tahu yang terjadi kan kisahnya? Esau kehilangan hak kesulungannya gara-gara si Yakub menipu dia. Gak kebetulan ini yang dipertahankan adalah ladang kacang merah.
Berarti kenapa dia itu bisa tetap ada, padahal sebetulnya dia itu loh bukan orang Israel. Orang Edom itu punya kayak semacam dendam pribadi lah sama orang keturunan Yakub. Gak bisa klop. Tapi kenapa kok dia itu berdiri di sisi Israel? Dan dia membela, dia menjadi triwira dari Daud. Berarti ini adalah orang yang menang terhadap trauma. Dia adalah orang yang menang. Dari kata nama, dari arti nama sama itu adalah tertolak, terbuang. Berarti dia menang dari segala sesuatu yang negatif. Dan sebuah kenyataan, saudara. Setiap kita itu punya kacang merahnya masing-masing. Kacang merah itu adalah seperti lambang dari hak kesulungan yang pernah dihilangkan oleh Esau. Mungkin somehow Anda pernah kehilangan, Anda pernah jatuh, Anda pernah gagal di masa lalu. Sama seperti Petrus. Petrus itu punya kacang merahnya. Dia pernah menyangkal Yesus. Nggak mengakui dia adalah muridnya. Bahkan dengan sumpah serapah dia berkata, aku nggak kenal. Itu adalah tempat di mana kita kehilangan sesuatu. Mungkin dulu Anda pernah berapi-api tapi Anda murtad. Satu titik meninggalkan Tuhan. Tapi ternyata dia tidak menyerah. Dikatakan dia bangkit dan mempertahankan ladang kacang merah itu. Apa maksudnya? Poin yang keempat itu adalah Anda perlu bangkit. Saudara perlu bangkit. Perjuangkan kota-kota. Dengan apa saudara? Ini artinya ya. Ada beberapa orang di antaramu. Anda dulu itu dari dunia gelap. Anda pernah jatuh itu kacang merahmu. Sekarang Anda perlu bangkit dan menangkan orang-orang yang di dunia yang sama. Katakan amin. Petrus pernah jatuh 3 kali sangkal Yesus. Tapi waktu Yesus bangkit, jumpai Petrus di tempat perapian. Dulu waktu Petrus itu menyangkal Yesus itu juga ada tempat perapian. Tapi kali ini perapian lagi mau bakar ikan. Lalu Yesus tanya, Yesus katakan 3 kali gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa kok 3 kali? Karena 3 kali Petrus itu menyangkal Yesus. Dikatakan bangkitlah, gembalakanlah domba-dombaku. Di tempat di mana dia jatuh, Petrus bangkit kembali. Dulu kalau engkau pernah jatuh di dunia gelap, ini saatnya engkau bangkit dan menangkan orang-orang dari dunia gelap. Katakan amin. Kalau dulu engkau egois dengan hidupmu, kali ini engkau bangkitlah, menangkan orang-orang. Persembahkanlah hidupmu, jadilah pemenang jiwa. Menangkan orang-orang. Janganlah egois, jadilah pemimpin. Bangkitlah di tempat di mana Anda itu jatuh. Tuhan mencari orang-orang yang mau berkata seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, aku akan pukul balik di tempat aku jatuh. Aku akan bangkit lagi di tempat aku hancur. Menangkan jiwa. Kalau dulu Anda pernah hidupnya gak karuan tersesat, sekarang bangkitlah menangkan orang tersesat. Perjuangkan kota-kota perintisan. Ada amin. Yang terakhir kita kembali ke 1 Tawarik. Yang terakhir itu adalah bicara tentang air perigi Bethlehem. 1 Tawarik 17 ayat 17 sampai 19. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Lingkari kata menerobos. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Mengangkatnya, membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya. Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Yang kelima, berkorban.
tiga pahlawan Daud ini, tiga triwira ini. Daud itu cuman bergumam di siang bolong. Mungkin dia ngomong, aku kepengen ya minum air dari perigi Bethlehem. Dia cuman bergumam. Dia cuman mumbling. Ternyata tiga orang ini bisa menangkap isi hati Daud. Lalu mereka korbankan diri mereka. Mereka menerobos tempat musuh demi ambil air dari perigi Bethlehem. Bayangkan saudara. Kayak gitu loh dia sama hatinya Daud. Bapak Ibu, bisakah kita di level ini? Tuhan itu cuman whisper. Aduh, ladang sudah menguning. Tuayan sudah siap untuk dituai. Sangat banyak tuayan, tapi pekerjanya sedikit. Andai ada banyak pekerja yang mau diutus. Tuhan cuma whisper. Berani gak Anda seperti tiga pahlawan ini? Anda korbankan diri, persembahkan diri maksudnya. Demi menggenapi apa yang menjadi whisper isi hatinya Tuhan. Saudara, saya share beban ya. Bagaimana Anda bisa terlibat di dalam perintisan gereja-gereja lokal. Saya utarakan ini sebagai whisper. Ini adalah kegalauan hati kami gumuli, kami doakan. Ini menjadi whisper kami. Ini menjadi whispernya Tuhan. Paling tidak ada 5 cara bagaimana engkau bisa terlibat untuk perintisan gereja-gereja lokal. Anda gak perlu kasih saya duit. Saya bahkan rela saya ulang tahun, Anda gak perlu spend uang Anda untuk kasih kado ke saya atau para pendeta yang ada. Tapi kalau Anda lakukan ini, saya hatinya berbunga-bunga. 5 cara ini. Yang pertama, perintisan CG. Ini basisnya volunteer. Saudara, ada banyak kota di Jawa Barat. Ada banyak kota di Banten. Hari ini perlu dirintis CG di situ. Ada Indramayu, ada Kuningan, macam-macam. Majalengka. Yang lebih kecil lagi ada Cikijing. Saudara nggak tahu kan? Apa itu Cikijing itu? Itu pasti yang Pastor Thomas itu pasti ketawa itu. Saya lihat dari kamera. Ada ini, ada itu. Makanya hari ini saya dengan otoritas ilahi. Saya memberikan job desk baru khususnya untuk para coach dan TL. Ini job desk baru Anda. Anda saya angkat hari ini. Semua coach tidak terkecuali. Kalau Anda sudah coach berarti Anda sudah terjebak. Sudah terjerumus. Anda tidak bisa kembali. Kalau Anda coach dan Anda TL, saya memberikan Anda job desk baru. Anda jadi tim sukses perintisan CG di kota-kota di mana belum ada GMS. Jadi apa yang Anda bisa lakukan? Anda bisa adopsi satu kota. Mungkin itu jauh, mungkin misal Koharis. Saya mau adopsi kota Cikijing tadi misalnya. Oke, aku rela untuk di tengah minggu, selain saya mengembalakan CG-CG yang sudah ada di Jakarta, aku akan coba atur bisa nggak aku buka CG di situ. Kalau perlu aku pulang pergi di tengah minggu. Loh saudara, di Surabaya itu gantian, coach-coach itu pergi terbang ke Amsterdam, ke Eropa, pakai biaya sendiri saudara. Untuk ngerintis CG di situ. Beberapa teman-teman yang ada di Sulawesi, itu bahkan ada yang pakai istilah perpuluhan waktu, pergi ke kota, kerja di situ, sengaja aku kerja di kota ini, dia kerja sambil ngerintis CG. Jadi coach, beberapa di antara saudara mungkin, kalau ini Anda bukan coach, bisa jadi Anda pindah kerja lalu ngerintis CG di sebuah tempat. Tapi hari secara sengaja, TL dan coach,
Anda menjadi tim sukses perintisan CG di kota-kota. Strategi kami adalah di setiap kota di mana kita akan buka CG, di 3 bulan pertama Januari, Februari, Maret tahun depan, di kota-kota yang kita akan buka gereja, saya mau ada 10 CG dalam waktu 3 bulan. Nggak tahu caranya bukanya gimana, yang pasti itu tugas para coach dan TL. 3 bulan buka jadi 10, misalnya tadi Cikijing tadi misal. Entah gimana itu dari TL-nya Sukabumi atau coachnya Bogor atau coachnya Bandung atau coachnya Jakarta. Kita gempuran pokoknya 3 bulan di semester pertama tahun depan muncul 10 CG baru. Termasuk kota-kota yang lain. Jadi para coach nanti kita akan bertemu lagi. Saya akan atur meeting. Oke? Lalu 3 bulan kan 1 tahun kan 12 bulan. Itu 3 bulan pertama, sisanya 9 bulan menyehatkan 9 CG tersebut. 10 CG tersebut. Lalu di awal tahun 2024, pembelahan massal. Karena perintisan itu waktunya gak bisa lama-lama. Dari 10 CG dalam 1 tahun itu bisa 10 jadi 20 atau 10 jadi 30. Setelah itu kita akan berpikir gimana caranya untuk bisa kita open, kita buka gereja. Nah, makanya tantangan kedua adalah kita butuh full timer. Saudara, dari 20.000 jemaat JJB, saya klaim di hadapan Tuhan dalam nama Yesus muncul full timer. Saudara, saya tahu when there is a vision, there will be a provision. Saya tahu ada orang-orang yang terpanggil. Nanti saya akan kasih tahu caranya bagaimana. Lalu yang ketiga, kami butuh tim pengembangan gereja yang bisa support di area pendanaan. Saudara, di kota kecil, saya masih ingat di kota-kota terpencil di pulau-pulau, itu ada orang itu bisa memberi tanah. Dan bahkan ada orang yang membangunkan. Dan budgetnya itu untuk membangunkan gereja kecil di kota kecil, itu sudah M bunyinya. Kota kecil loh, di dusun itu muncul gereja dengan budget yang termurah itu 2-3 M. Mungkin bisa lebih. Itu gereja kecil. Kalau Anda mau support, 1 sen pun itu berarti. Tapi yang berikutnya kita juga perlu tim pengembangan gereja di area pembangunan. Dari 20.000 jemaat JJB, saya memanggil semua arsitek, semua kontraktor, bahkan semua toko-toko kalau Anda usahanya bahan bangunan. Saudara, bagi Anda yang tergerak seperti 3 Triwira ini, itu bukan karena perintah loh. Tapi karena dia mendengar kerinduan dari Daud, bukan diperintahkan. Harus ya enggak. Daud cuma bergumam tapi mereka pergi. Hal yang sama. Saya cuma panggil Anda, arsitek yang tergerak. Kalau Anda punya kemampuan kontraktor atau desain interior. Termasuk Anda itu mungkin di area bahan bangunan. Kita butuh untuk pembangunan gereja. Saudara, Anda bisa support juga. Kami butuh tim pembangunan. Kita ini butuh banyak project manager. Bayangkan saudara, saya dengan istri saya lebih banyak membantu. Pusing saudara, mau meledak kepala. Kalau kita ini mengembalakan, merintis KKR jiwa-jiwa, tapi juga ngurusin bangunan. Gak bisa, gak mampu. Kami butuh tenaga-tenaga profesional, jemaat yang memang Anda itu ingin memajukan kerajaan Allah. Please join us. Dan yang terakhir, kami butuh tim pengembangan gereja di area perizinan. Butuh orang-orang yang bisa berhadapan muka dengan apa? Lembaga-lembaga, pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat. Saudara, kalau semuanya saya hadapi, saya butuh didoakan, saudara. Kalau semua orang sakit, saya yang doakan. Setelah orang sakit itu saya doakan terakhir, saya yang butuh didoakan. Kalau
gembalanya harus ketemu sama orang-orang ini. Apalagi kalau ada resistensi ketemu sama itu. Saudara, ini bisa bukan hanya uban saya nambah, tapi bisa rontok semua rambut saya. Tolong bagi Anda para lawyer, orang-orang yang bergerak dalam dunia-dunia seperti ini. Bapak Ibu, please join us. Caranya bagaimana? Saudara bisa tag ini, barcode ini, atau saudara masuk di dalam apps kami, lalu Anda bisa centang lebih dari satu, misalnya 5 ini kalau Anda mau dana, tapi Anda juga mau jadi full timer, dan itu ya centang 3. Bisa lebih dari satu, Anda centang lalu Anda klik. Kami hanya buka ini hanya 1 minggu. Jadi sampai tanggal berapa? 10 November kami tutup. Bahkan bagi Anda yang tergerak untuk menyerahkan diri jadi full timer, Anda bisa centang. Ingat ya, jadi full timer di GMS itu gak mudah. Nanti Anda akan ada wawancara. Jadi saya kasih disclaimer dulu ya. Sekalipun ada centang, tidak serta-merta otomatis Anda langsung diterima. Karena apa, perlu diuji dulu, perlu diwawancara dulu. Jadi mohon maaf kalau Anda sudah centang nanti ternyata setelah diuji dan sebagainya ketemu. Lalu kalau kami nggak meresponi, jangan tersinggung ya. Ada amin? Karena pasti ada saringannya. Tapi jangan takut untuk centang. Aduh ntar aku centang tapi nggak keterima. Jangan takut. Ya kami akan doakan segala sesuatunya. Siap? Oke, ini sudah semua? Nanti ini juga akan di-blast di grup-grup. Tolong sampaikan pesan ini kepada seluruh jemaat yang gak bisa hadir. Karena di Jakarta dan Tangerang gak semua bisa hadir. Di CGCG tolong sampaikan ini. Let's do it together. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.